Namaku Alia, seorang wanita berusia 30 tahun. Sudah hampir 8 tahun aku menikah dengan lelaki yang dulu begitu kucintai dan kukagumi, Ardi. Lelaki yang awalnya kuanggap penyayang, penuh tanggung jawab, dan sabar. Kami menikah dengan penuh cinta, dan di awal pernikahan, kehidupanku terasa begitu sempurna. Aku masih ingat betul saat pertama kali ia melamarku. Ardi datang bersama keluarganya, membawa senyum lebar dan tatapan teduh yang membuatku yakin bahwa dialah lelaki yang akan menemaniku hingga tua. Aku benar-benar percaya bahwa rumah tanggaku akan langgeng. Namun, hidup ternyata tidak seindah bayangan. Seiring waktu, ada hal-hal yang tak pernah kuduga akan merenggut kebahagiaan yang selama ini kujaga. Aku punya seorang kakak kandung, namanya Maya. Ia lebih tua dariku 2 tahun. Maya adalah sosok wanita yang selalu dipuji banyak orang karena kecantikannya. Sejak remaja, ia pandai merawat diri, tahu cara berdandan, dan selalu tampil menarik di hadapan siapapun. Tubuhnya langsing, kulitnya putih mulus, senyumnya memikat, dan cara bicaranya lembut namun penuh pesona. Selain cantik, Maya juga seorang wanita karir. Ia bekerja di sebuah perusahaan besar, memimpin tim, dan terbiasa tampil percaya diri di hadapan banyak orang. Bisa dibilang, Maya adalah tipe wanita yang selalu membuat kepala lelaki menoleh saat ia lewat. Berbeda denganku. Aku lebih sederhana. Sejak menikah dengan Ardi, aku lebih banyak mengurus rumah tangga, tidak terlalu sibuk merias diri, dan jarang sekali mengenakan pakaian mewah. Aku memang bukan tipe wanita yang suka berpenampilan menonjol. Suami Maya, Raka, sudah sakit-sakitan selama hampir 2 tahun. Penyakitnya cukup parah, membuatnya hanya bisa terbaring lemah di rumah. Awalnya ia masih bisa berjalan pelan dan ikut bekerja, tapi kemudian kondisinya menurun drastis. Maya sempat merawatnya dengan sabar, tapi aku tahu, hidup dengan pasangan yang sakit dalam waktu lama tentu melelahkan. Meski begitu, aku tak pernah menyangka kalau keadaan itu justru membuka celah pada sesuatu yang lebih menyakitkan. Awalnya, aku menganggap wajar ketika Ardi sering mengunjungi rumah Maya. Alasannya adalah menjenguk Raka, kakak iparku yang sakit. Aku juga beberapa kali ikut, bahkan kami sering datang bersama membawa buah atau makanan. Namun, semakin lama, aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Ardi tidak hanya sekadar menjenguk. Ia betah berlama-lama di sana, bahkan kadang pulang larut malam. Alasannya, ia menemani Raka dan membantu Maya mengurus keperluan rumah tangga. Aku berusaha menyingkirkan pikiran buruk. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti. Aku hanya berpikir, mungkin Ardi benar-benar tulus membantu. Toh, aku tahu Maya kesulitan karena harus bekerja sekaligus merawat suami yang sakit. Tapi, ada hal-hal kecil yang mulai mengganggu hatiku. Ardi yang dulu hangat, kini mulai dingin. Jika dulu setiap pulang kerja ia selalu menanyakan kabarku, mengajakku bercanda, atau sekadar duduk bersamaku menonton televisi, kini berbeda. Ia lebih sering sibuk dengan ponselnya, sering keluar rumah tanpa memberitahu kemana. Jika kutanya, jawabannya selalu singkat, ada urusan kantor, jangan khawatir. Aku mulai merasa terabaikan. Bahkan dalam hubungan suami istri, Ardi jarang sekali menyentuhku. Seolah-olah ada jarak yang sengaja ia ciptakan. Saat kuungkapkan perasaanku, ia hanya tersenyum hambar. Alia, jangan berpikir aneh-aneh. Aku cuma sibuk. Kamu terlalu curiga. Kalimat itu seharusnya menenangkanku, tapi entah kenapa justru semakin membuat hatiku gelisah. Kecurigaanku bertambah saat menyadari Maya dan Ardi bekerja di kantor yang sama. Mereka berangkat bersama, pulang bersama, bahkan kadang makan siang bersama. Aku tahu, karena beberapa kali tanpa sengaja aku mendengar cerita dari teman-teman mereka. Yang lebih membuatku gusar, Ardi mulai sering menginap di rumah Maya. Alasannya, menjaga Raka yang sakit, karena Maya terlalu lelah jika harus sendirian. Aku menelan alasan itu mentah-mentah, tapi hatiku terasa perih. Aku sempat berpikir, bukankah tidak pantas seorang lelaki yang sudah menikah menginap di rumah kakak iparnya, meski alasan menjenguk? Apalagi jika dilakukan terlalu sering. Malam-malam yang sepi mulai terasa panjang. Aku sendirian di kamar, menunggu suami yang tak kunjung pulang. Kadang aku menangis tanpa suara, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Aku sayang pada kakakku. Meski kami sering berbeda sifat,
Aku selalu menghormatinya. Aku pun berusaha memahami bahwa Maya sedang menghadapi masa sulit karena suaminya sakit. Tapi entah mengapa, hatiku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Rasa cemburu, curiga, dan takut bercampur jadi satu. Aku takut kehilangan Ardi. Aku takut bayangan buruk yang berkeliaran di kepalaku benar-benar terjadi. Beberapa kali aku mencoba menyingkirkan rasa itu. Aku meyakinkan diri bahwa Maya adalah kakakku sendiri. Mana mungkin ia tega mengkhianatiku? Mana mungkin Ardi, suami yang dulu begitu kucintai, tega menusukku dari belakang? Namun, tanda-tanda kecil itu terus muncul. Pandangan mata mereka saat berbicara, tawa yang terdengar terlalu akrab, cara Ardi selalu membela Maya ketika aku mempertanyakan sesuatu. Semua itu perlahan membentuk benang-benang kecurigaan dalam kepalaku. Malam itu aku duduk di ruang tamu, menunggu Ardi pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi ia belum datang. Kutelpon ponselnya, tapi tidak diangkat. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ia menjawab dengan suara terburu-buru. "Alia, aku masih di rumah Maya. Raka sedang kambuh, aku bantu Maya mengurusnya. Jangan tunggu, tidurlah dulu." Hatiku serasa diremas. Aku ingin percaya, tapi entah mengapa kata-katanya terdengar terlalu mudah untuk dijadikan alasan. Aku menangis dalam diam, menatap kosong ke arah pintu yang tak kunjung terbuka. Sejak malam itu, aku tahu hidupku tak akan sama lagi. Ada sesuatu yang perlahan hilang dalam rumah tanggaku. Cinta yang dulu hangat, kini terasa dingin. Dan aku, yang dulu begitu percaya, mulai belajar untuk waspada. Aku tak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi satu hal yang pasti, ada rahasia besar yang disembunyikan oleh orang-orang yang paling kucintai. Ya Allah, jika benar hanya perasaanku yang salah, hapuskan rasa curiga ini. Tapi jika benar ada pengkhianatan, tunjukkanlah kebenarannya padaku, sebelum aku hancur terlalu jauh. Malam itu, aku duduk di kamar dengan pandangan kosong menatap langit-langit. Jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam, tetapi Ardi belum juga pulang. Ponselnya tidak aktif, dan aku sudah lelah mencoba menelpon berulang kali. Di meja samping tempat tidur, ada 2 gelas teh yang kubuat sejak maghrib tadi. Teh yang satu sudah dingin tak tersentuh, teh yang kusediakan khusus untuk Ardi ketika ia pulang kerja. Aku tak pernah bosan menyiapkan teh hangat untuknya, kebiasaan kecil yang selalu kulakukan sejak awal pernikahan kami. Kini teh itu hanya menjadi saksi bisu betapa hatiku sedang digelayuti rasa kecewa. Ardi bukan lagi suami yang dulu kukenal. Ia semakin jarang mengajakku bicara. Jikapun berbicara, nadanya dingin dan datar, seolah aku hanyalah orang asing yang kebetulan tinggal serumah dengannya. Dulu, setiap kali aku bercerita tentang hari-hariku, ia mendengarkan dengan seksama. Sekarang, bahkan ketika aku sedang bercerita panjang lebar, matanya selalu terpaku pada layar ponsel. Bibirnya hanya menjawab singkat, iya, atau nanti saja. Yang lebih menyakitkan, keintiman kami hampir hilang sama sekali. Ia jarang menyentuhku, jarang memelukku, bahkan sering tidur dengan punggung membelakangiku. Aku mencoba mendekat, tapi ia selalu beralasan lelah atau pusing. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ia sudah tidak mencintaiku lagi? Ataukah ada wanita lain di hatinya? Setiap kali aku mengunjungi rumah Maya, aku mulai memperhatikan sesuatu yang mengganggu. Pandangan mata Ardi kepada Maya terasa berbeda. Ada kelembutan yang jarang sekali ia tunjukkan padaku akhir-akhir ini. Maya juga tidak pernah terlihat canggung. Justru sebaliknya, ia selalu tersenyum manis pada Ardi, bercanda, bahkan sering menepuk pundaknya dengan akrab. Awalnya aku menganggap itu hanya sikap biasa antara kakak dan adik ipar. Tapi semakin sering aku melihat, semakin hatiku tidak tenang. Pernah suatu sore, aku datang tiba-tiba ke rumah Maya. Aku melihat mereka duduk di teras, berbicara serius, lalu tertawa bersama. Begitu mereka menyadari kehadiranku, tawa itu mendadak berhenti. Ardi terlihat salah tingkah, sementara Maya dengan cepat mengalihkan pembicaraan. Aku tersenyum paksa, meski di dalam dada, jantungku berdegup kencang. Aku mulai merasa lelah dengan alasan-alasan Ardi yang selalu sama. Aku harus membantu Maya, kasihan dia sendirian. Raka kambuh lagi, aku terpaksa menginap. Kami harus lembur di kantor,
pulangnya bareng Maya. Semua alasan itu terdengar masuk akal, tapi entah mengapa justru membuatku semakin curiga. Bahkan pernah suatu kali, Ardi bilang ia harus dinas keluar kota selama 2 hari. Tapi anehnya, Maya juga menghilang pada waktu yang sama. Saat kutanyakan, keluarganya bilang Maya sedang liburan singkat untuk menyegarkan pikiran. Liburan? Bersamaan dengan Ardi? Kebetulan seperti apa yang harus kucerna? Hatiku benar-benar teriris. Di rumah, aku merasa seperti orang asing. Ardi jarang ada di sisi, dan sekalipun ada, ia lebih banyak sibuk dengan pikirannya sendiri. Ia hanya memberikan uang belanja ketika aku meminta, itu pun sering dengan wajah tidak ikhlas. Aku sering menangis diam-diam di kamar mandi, agar tangisku tidak terdengar olehnya. Setiap kali kulihat wajahku di cermin, aku merasa semakin asing dengan diriku sendiri. Rambutku kusut, wajahku pucat, dan mata bengkak karena sering menangis. Mungkin benar kata Maya suatu kali saat bercanda, "Alia, kamu ini terlalu cuek sama penampilan. Cobalah berdandan sedikit, biar Ardi makin betah sama kamu." Saat itu aku hanya tertawa hambar. Aku tidak tahu, mungkin perkataan itu sebenarnya sindiran halus yang menyimpan maksud lain. Aku mencoba menyingkirkan prasangka, tapi setiap kali aku menutup mata, bayangan Maya dan Ardi selalu muncul. Mereka tertawa bersama, saling memandang mesra, atau mungkin lebih dari itu. Aku berusaha menepis, berdoa agar Allah menjauhkan perasaan buruk ini. Tapi suara hatiku terus berbisik, ada sesuatu yang tidak beres. Mereka menyembunyikan sesuatu darimu. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil. Aroma parfum wanita di kemeja Ardi yang bukan milikku. Bekas lipstik samar di gelas kopi yang ia bawa pulang dari kantor. Notifikasi pesan yang ia sembunyikan dengan cepat setiap kali aku mendekat. Semua tanda itu seperti kepingan puzzle yang jika kusatukan, membentuk gambar besar yang menyakitkan, pengkhianatan. Suatu malam, aku tak bisa menahan lagi. Saat Ardi pulang larut dengan wajah lelah, aku menunggunya di ruang tamu. "Ardi, aku ingin bicara," kataku dengan suara bergetar. Ia melepas sepatunya perlahan, lalu menjawab singkat, "Aku capek, Alia. Besok saja." Aku harus bicara sekarang, suaraku meninggi. Air mataku mulai jatuh tanpa bisa kutahan. "Kamu berubah, Ardi. Kamu semakin jauh dariku. Kamu jarang di rumah, jarang bicara sama aku, bahkan jarang menyentuhku. Apa kamu sudah tidak mencintaiku lagi?" Ardi terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Alia, kamu terlalu banyak curiga. Aku sibuk. Aku hanya berusaha membantu Maya. Kakakmu itu lagi susah, suaminya sakit, masa aku tidak boleh menolong? Tapi kenapa kamu harus selalu di sana? Kenapa kamu lebih sering menghabiskan waktu dengan Maya daripada denganku, istrimu sendiri?" Aku menatapnya dengan mata merah. Ia mendekat, menatapku dengan dingin. "Kamu jangan berpikiran aneh-aneh. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Maya. Dia itu kakakmu, kakakku juga. Jangan memperkeruh keadaan." Aku terdiam, hatiku semakin sakit. Kata-katanya seolah meyakinkan, tapi sikapnya justru semakin mencurigakan. Malam-malam yang sunyi. Sejak pertengkaran itu, Ardi semakin dingin. Ia jarang sekali bicara denganku, bahkan hanya menanyakan kabar pun hampir tidak pernah. Malam-malamku terasa hampa. Aku tidur sendirian, sementara Ardi sering tidak pulang dengan alasan dinas atau menjaga Maya. Aku mulai merasa bukan lagi seorang istri, melainkan hanya seorang penghuni rumah yang kebetulan masih sah secara hukum. Rasa curiga semakin menggerogoti pikiranku. Aku merasa seperti wanita bodoh yang sedang dipermainkan oleh 2 orang terdekat dalam hidupku, suami dan kakakku sendiri. Ya Allah, aku tidak kuat lagi. Jika benar mereka berkhianat, tunjukkanlah buktinya padaku. Aku lebih baik hancur sekarang daripada terus hidup dalam kebohongan. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, menangis sejadi-jadinya. Aku tidak tahu, apakah aku masih mampu bertahan lebih lama dengan semua kebohongan yang mulai tercium jelas. Tapi satu hal yang pasti, badai besar sedang menunggu di depan. Dan aku, mau tidak mau, harus menghadapinya. Hari itu, aku duduk di ruang makan dengan perasaan hampa. Meja makan terasa terlalu luas, kursi di hadapanku kosong.
Biasanya Ardi duduk di sana, menemaniku sarapan, bercanda ringan sambil menyeruput kopi. Kini yang tersisa hanyalah bayangan dan kenangan. Ponselku berbunyi. Sebuah pesan dari salah satu sahabatku yang bekerja di kantor yang sama dengan Ardi dan Maya. Alia, aku tidak tahu harus bilang apa, tapi aku pikir kamu berhak tahu. Kemarin aku melihat Ardi dan Maya pergi bersama. Mereka bilang ke kantor mau lembur, tapi ternyata aku melihat mereka masuk hotel. Maafkan aku tidak tahan menyimpan ini sendirian. Tanganku bergetar. Nafasku tercekat. Dunia seakan berhenti berputar. Aku membaca pesan itu berulang kali, berharap mataku salah. Tapi tidak, kata-kata itu terlalu jelas. Air mataku jatuh membasahi layar ponsel. Ya Allah, aku berbisik lirih. Apakah ini jawaban dari doaku? Kepingan puzzle yang menyatu. Tiba-tiba, semua potongan aneh yang selama ini kucurigai mulai menyatu. Ardi yang sering pamit dinas keluar kota. Maya yang tiba-tiba menghilang di waktu yang sama. Aroma parfum asing di baju Ardi. Senyum mereka yang terlalu akrab. Semua itu kini bukan sekadar kecurigaan, tapi bukti nyata bahwa ada sesuatu di antara mereka. Dadaku terasa sesak. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Aku ingin berlari ke rumah Maya saat itu juga, tapi kakiku lemas. Aku hanya bisa duduk di kursi, menangis sejadi-jadinya. Beberapa hari kemudian, aku menemukan bukti lain. Ardi bilang ia harus pergi ke Bandung untuk urusan kantor. Namun, tanpa sengaja, aku menemukan postingan Maya di akun media sosialnya, foto pemandangan pantai dengan caption, "Butuh udara segar." Aku mengenali pantai itu. Itu bukan Bandung. Itu Bali. Hatiku kembali tercabik. Mereka berbohong, mereka menghabiskan waktu berdua, sementara aku di rumah sendirian, menunggu dengan bodoh. Aku hanya bisa menggenggam ponsel erat-erat, menahan tangis yang hampir meledak. Aku merasa seperti wanita paling malang di dunia. Tak lama kemudian, kabar duka datang. Raka, suami Maya, meninggal dunia setelah lama berjuang dengan penyakitnya. Aku menangis ketika mendengar kabar itu. Meski aku sudah lama mencurigai Maya, aku tetap merasa kehilangan. Raka adalah kakak ipar yang baik, selalu ramah padaku. Di pemakaman, aku melihat Maya menangis histeris, sementara Ardi berdiri di sampingnya, menepuk bahunya dengan lembut. Pemandangan itu membuat perasaanku campur aduk. Aku seharusnya merasa iba pada Maya, tapi yang kurasakan justru rasa sakit yang semakin dalam. Bagaimana mungkin Ardi begitu perhatian pada Maya, sementara aku, istrinya sendiri, hanya diberi tatapan kosong? 7 hari setelah pemakaman, aku memutuskan untuk berkunjung ke rumah Maya. Aku ingin menemaninya, meski hati kecilku diliputi rasa curiga. Rumah itu sepi ketika aku tiba. Pintu tidak terkunci, jadi aku masuk pelan-pelan. Aku memanggil nama Maya, tapi tidak ada jawaban. Langkahku terhenti di depan kamar Maya. Dari dalam terdengar suara tawa samar, suara yang sangat familiar. Hatiku berdegup kencang, tubuhku gemetar. Aku menahan nafasku, berdiri diam beberapa saat. Lalu perlahan, pintu itu terbuka dari dalam. Dan di sanalah aku melihat pemandangan yang akan selalu menghantui hidupku. Ardi keluar dari kamar hanya dengan handuk melilit pinggang. Maya muncul tak lama kemudian, juga hanya berbalut handuk. Darahku serasa berhenti mengalir. Aku berdiri kaku, menatap mereka dengan mata terbelalak. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Mereka berdua membeku, wajah mereka pucat. Sesaat ruangan itu hening, hanya terdengar detak jantungku yang berpacu cepat. Alia, aku bisa jelaskan, suara Ardi terbata, panik. Aku tertawa pahit, air mataku mengalir deras. Jelaskan apa, Ardi? Apa yang bisa kamu jelaskan? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan ini. Maya hanya berdiri, wajahnya tidak menunjukkan penyesalan. Ia justru menatapku dengan tatapan datar. Hatiku hancur berkeping-keping. Semua curiga, semua rasa sakit, kini berubah menjadi kenyataan pahit. Aku ingin berteriak, ingin menghancurkan segalanya. Tapi suaraku keluar dalam bisikan lirih. Kalian, tega sekali. Kalian menusukku dari belakang. Kakakku sendiri, suamiku sendiri.
Aku jatuh terduduk, tubuhku lemas. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Hari itu juga, aku pulang dengan hati hancur. Tapi aku tahu, aku tidak bisa memendam ini sendirian. Malamnya, aku mengumpulkan keluarga besar. Aku menceritakan semuanya, dari awal kecurigaan hingga kejadian yang baru saja kualami. Keluarga terkejut, marah, kecewa. Ayah menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu mengalihkan pandangannya ke Maya. Apa benar ini semua, Maya? Suaranya berat, penuh emosi. Maya tidak menjawab. Ia hanya menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya dengan tatapan menantang. Ya, benar. Lalu kenapa? Suami Alia lebih memilih aku. Dia lebih nyaman bersamaku. Apa salahku kalau dia lebih mencintaiku daripada istrinya sendiri? Suasana langsung meledak. Ibuku menangis, ayahku menampar Maya dengan keras. Kau tidak tahu malu. Kau hancurkan rumah tangga adikmu sendiri. Ardi berusaha melindungi Maya, menarik tubuhnya agar tidak dipukul lagi. Pemandangan itu membuat hatiku semakin hancur. Suamiku sendiri lebih memilih membela kakakku. Aku hanya bisa menangis, tubuhku gemetar. Semua orang marah, semua orang mengecam, tapi Maya tetap berdiri dengan kepala tegak. Dan di tengah kekacauan itu, Maya dengan enteng berkata, "Kalau begitu, izinkan aku jadi istri keduanya. Aku tidak peduli apa kata orang. Yang penting, aku dan Ardi bisa bersama." Kata-kata itu menusuk jantungku lebih dalam daripada pisau. Ya Allah, ternyata benar. Mereka tidak hanya berselingkuh, tapi juga tidak merasa bersalah sedikit pun. Kakakku, suamiku, dua orang yang paling kucintai, justru menjadi pengkhianat terbesar dalam hidupku. Aku memejamkan mata, air mataku mengalir deras. Saat itu juga aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, rumah orang tuaku dipenuhi hampir semua anggota keluarga besar. Aku yang mengundang mereka dengan hati bergetar. Aku tahu, keputusanku untuk membongkar semua ini akan menjadi badai besar. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah terlalu lama memendam luka ini. Ayah duduk di kursi paling depan, wajahnya tegang. Ibu duduk di sampingnya, matanya sembab karena menangis sejak mendengar kabar dariku. Saudara-saudaraku yang lain, paman, bibi, bahkan beberapa sepupu, semua hadir. Di hadapanku berdiri Maya dan Ardi. Mereka berdua tampak gugup, tapi mencoba menyembunyikannya. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Aku memanggil kalian semua ke sini karena ada hal besar yang harus kalian ketahui. Aku tidak sanggup lagi menyimpannya sendiri. Suasana ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju padaku. Saat Raka, suami Maya, masih sakit, aku pikir Ardi hanya sekadar menolong. Aku mencoba percaya, tapi kenyataannya, Ardi dan Maya sudah berkhianat. Suaraku bergetar, tapi aku berusaha tegas. Beberapa orang langsung terkejut. Terdengar suara bisik-bisik tak percaya. Aku melanjutkan, air mataku mulai jatuh. Mereka sering pergi bersama. Mereka berbohong dengan alasan dinas, padahal liburan. Dan puncaknya, seminggu setelah Raka meninggal, aku sendiri melihat mereka keluar dari kamar Maya hanya dengan handuk. Suasana mendadak riuh. Ibu menangis histeris, memegangi dadanya. Paman menepuk meja dengan marah. Astagfirullah, Maya. Ardi, apa ini benar? Teriak ayah dengan suara keras. Semua mata kini menatap Maya dan Ardi. Untuk sesaat, Ardi menunduk, wajahnya pucat. Tapi Maya berbeda. Ia tidak menunjukkan rasa bersalah. Ia justru menatap semua orang dengan kepala tegak. Ya, itu benar, katanya tenang, membuat semua orang terperangah. Aku mencintai Ardi, dan Ardi mencintaiku. Apa salahnya kalau kami bersama? Pak, tamparan keras mendarat di pipi Maya. Ayah, dengan tangan gemetar, menampar putri sulungnya sendiri. Kau tidak tahu malu. Kau tega mengkhianati adikmu sendiri. Maya tersenyum miring, memegang pipinya yang memerah. Ayah, cinta itu tidak bisa dipaksa. Ardi memilih aku karena aku bisa membuatnya bahagia. Apa salahku? Ardi segera berdiri di samping Maya, menahan tubuhnya. Jangan kasar.
Jangan salahkan Maya saja. Aku yang memilihnya. Aku memang sudah tidak bahagia dengan Alia. Kalimat itu menusuk jantungku lebih dalam daripada 1000 pisau. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ardi, setelah semua pengorbananku, setelah semua yang kita lalui bersama, kau tega berkata begitu. Ardi tidak menatapku. Ia justru menggenggam tangan Maya erat-erat, seakan takut kehilangannya. Ardi, kau suami macam apa? Paman berdiri, wajahnya merah karena marah. Ini aib besar. Malu kita satu keluarga? Seru Bibi. Alia tidak salah apa-apa, kenapa dia yang harus menanggung penderitaan ini? Tangis ibuku pecah lagi. Ruangan dipenuhi suara marah, tangisan, dan kekecewaan. Tapi Maya tetap berdiri angkuh, tidak sedikit pun tampak menyesal. Aku tidak peduli kalian marah. Aku tidak peduli apa kata orang. Yang penting, aku dan Ardi saling mencintai, katanya enteng. Dan kemudian, kalimat yang paling tidak pernah kuduga keluar dari mulutnya. Kalau begitu, aku minta izin. Izinkan aku jadi istri kedua Ardi. Toh poligami itu diperbolehkan, kan? Apa salahnya? Semua orang terdiam. Hanya suara tangisan ibuku yang terdengar. Aku menatapnya tak percaya. Maya, kau kakakku. Bagaimana mungkin kau tega meminta hal itu? Kau sudah merebut suamiku, sekarang kau minta aku rela dimadu denganmu. Maya tersenyum tipis. Kau tidak bisa membuatnya bahagia, Alia. Kau terlalu polos, terlalu biasa. Ardi butuh wanita seperti aku. Jadi terimalah. Hatiku benar-benar hancur. Aku menangis sejadi-jadinya, suaraku pecah. Kau kakakku, darah dagingku, bagaimana mungkin kau sanggup menusukku sedalam ini? Ardi hanya berdiri diam, wajahnya tanpa ekspresi. Ia tidak berusaha menenangkan aku. Ia justru berdiri lebih dekat dengan Maya. Aku menunduk, bahuku bergetar karena tangis. Saat itu, aku merasa kehilangan segalanya. Alia, suara ayah terdengar berat. Kau tidak boleh terus tersiksa begini. Jika suamimu sudah berkhianat, lepaskan dia. Kau masih muda, masih bisa bahagia tanpa dia. Aku mengangkat wajahku, menatap ayah dengan mata sembab. Kata-kata itu seperti tamparan yang membuka mataku. Ibu memegang tanganku erat. Nak, jangan bertahan hanya karena kau takut sendiri. Kau pantas mendapatkan cinta yang setia. Aku terisak, memeluk ibuku erat. Saat itu, untuk pertama kalinya, aku sadar, aku harus memilih diriku sendiri. Keputusan. Aku berdiri, menatap Maya dan Ardi bergantian. Kalian mau bersama? Silakan. Aku tidak akan pernah merelakan dimadu, apalagi dengan kakakku sendiri. Mulai hari ini, aku lepaskan Ardi. Aku tidak butuh suami pengkhianat. Ardi terlihat kaget, tapi tidak berkata apa-apa. Maya hanya tersenyum puas. Akhirnya kau sadar juga, Alia. Tenang saja, aku akan menjaga Ardi, katanya dengan nada mengejek. Aku menatapnya tajam. Ambil saja. Tapi ingat, Maya, kebahagiaan yang kau rebut dengan cara kotor tidak akan bertahan lama. Suatu hari nanti, kau akan merasakan sakit yang sama, bahkan lebih. Ya Allah, aku sudah melepaskan. Aku pasrahkan segalanya pada MU. Jika ini jalan MU, aku akan melangkah dengan kepala tegak. Aku tidak akan menoleh lagi. Aku akan bangun kehidupanku sendiri, dengan atau tanpa mereka. Suasana rumah malam itu benar-benar kacau. Beberapa saudara masih marah-marah, sebagian mencoba menenangkan. Maya dan Ardi akhirnya pergi meninggalkan rumah dengan wajah keras kepala, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku hanya duduk di samping ibuku, menangis dalam pelukannya. Hatiku perih, tapi di balik semua itu, ada secercah keteguhan yang mulai tumbuh. Aku harus keluar dari lingkaran sakit ini. Aku tidak boleh terus terpuruk. Aku harus bangkit. Malam itu setelah semua orang pulang, aku duduk sendirian di kamar lamaku di rumah orang tua. Ruangan itu terasa asing meski dulu aku tumbuh di sana. Dindingnya penuh kenangan masa kecil, tapi malam itu semuanya hanya memberi aku rasa sepi dan pedih. Aku memeluk bantal erat-erat. Tangisku tak berhenti sejak tadi. Kata-kata Maya terus terngiang, aku minta izin jadi istri kedua Ardi.
Kau terlalu biasa, Alia. Aku lebih bisa membuatnya bahagia. Hatiku perih. Bagaimana mungkin seorang kakak kandung bisa berkata seperti itu pada adiknya sendiri? Aku memejamkan mata. Air mata terus jatuh. Lalu kata-kata ayah kembali teringat. Lepaskan dia, Alia. Kau tidak boleh tersiksa. Kau pantas bahagia. Aku menarik napas panjang. Malam itu, di antara tangisan dan luka, aku mengambil keputusan. Aku akan melepaskan Ardi. Keesokan harinya, aku pulang ke rumah yang selama ini kutempati bersama Ardi. Suasana rumah terasa asing, sepi, dan dingin. Ardi duduk di ruang tamu ketika aku masuk. Ia menatapku, wajahnya datar. "Kau pulang," katanya singkat. Aku menaruh tas di meja, berdiri tegak di hadapannya. "Ardi, aku tidak ingin memperpanjang semuanya. Aku ingin kita bercerai." Alisnya terangkat. "Kau yakin?" Aku sangat yakin. Suaraku tegas, meski hatiku bergetar. Aku tidak sanggup lagi hidup dengan pengkhianat. Kau sudah memilih Maya, jadi pergilah dengannya. Aku tidak mau dimadu, apalagi dengan kakakku sendiri. Ardi menghela napas panjang. Ada sedikit rasa bersalah di matanya, tapi cepat ia sembunyikan. "Kalau itu mau MU, baiklah. Aku akan urus surat cerai." Begitu mudahnya. Begitu ringannya. Setelah semua tahun yang kulewati bersamanya, setelah semua pengorbanan dan cinta yang kuberikan, hanya dengan satu kalimat ia rela melepas. Dadaku sesak, tapi aku menahan tangis. Aku tidak boleh terlihat lemah di hadapannya. Beberapa hari kemudian, aku resmi meninggalkan rumah itu. Dengan koper sederhana dan beberapa kardus barang pribadi, aku kembali ke rumah orang tuaku. Aku berdiri di depan rumah yang dulu penuh kenangan indah, kini hanya menyisakan luka. Dari luar, rumah itu tampak tenang, tapi bagiku ia menyimpan terlalu banyak pengkhianatan. Aku menatap pintu sekali lagi sebelum melangkah pergi. "Selamat tinggal, Ardi. Semoga kau bahagia dengan pilihanmu." Tangisku pecah, tapi langkahku mantap. Hari-hari pertama setelah perceraian adalah masa paling berat. Aku sering menangis di malam hari. Rasa sakit itu begitu dalam, kadang membuatku sulit bernapas. Tapi perlahan, dengan doa dan dukungan orang tua, aku mulai bangkit. Ayah selalu memberiku nasihat agar tidak larut dalam duka. Ibu tak pernah lelah menemaniku. "Alia, ingatlah, hidupmu belum berakhir. Kau masih punya masa depan. Jangan biarkan luka ini membunuh semangatmu," kata ayah suatu malam. Aku mengangguk, mencoba menguatkan hati. Aku tahu, aku tidak bisa selamanya bergantung pada orang tua. Aku harus mandiri. Maka aku memutuskan mencari pekerjaan lagi. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjaku dulu, aku melamar di beberapa perusahaan besar. Aku ingin menata ulang hidupku dari awal. Setelah beberapa kali wawancara, akhirnya aku diterima di sebuah perusahaan ternama. Aku ditempatkan di divisi administrasi dengan lingkungan kerja yang profesional. Hari pertamaku bekerja, aku merasa gugup sekaligus bersemangat. Rasanya seperti membuka lembaran baru dalam hidupku. Di kantor, aku mulai bergaul dengan rekan-rekan kerja. Mereka ramah, membantu, dan membuatku merasa diterima. Perlahan, aku mulai menikmati pekerjaanku. Ada satu hal yang menarik perhatianku. Atasan langsungku, seorang pria muda bernama Rendra, selalu bersikap sopan dan perhatian. Ia tidak hanya profesional, tapi juga rendah hati meski jabatannya tinggi. Awalnya aku hanya menganggapnya atasan. Tapi semakin lama, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapan matanya padaku sering membuatku gugup. Senyumnya selalu berhasil menenangkan hatiku yang masih sering terluka. Suatu sore, saat sebagian besar karyawan sudah pulang, aku masih duduk di meja menyelesaikan laporan. Tiba-tiba Rendra datang mendekat. "Kamu belum pulang, Alia?" tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. "Masih ada sedikit pekerjaan, Pak." "Jangan terlalu memaksa diri. Kesehatanmu lebih penting," katanya lembut. Aku tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak. Saya akan segera selesai." Ia menatapku sejenak, lalu berkata, "Alia, aku tahu ini mungkin terlalu cepat. Tapi aku ingin kau tahu, aku kagum padamu. Kekuatanmu,
Keteguhanmu membuatku berbeda memandangmu. Jantungku berdegup kencang. Kata-kata itu begitu tulus. Sejak hari itu, hubungan kami semakin dekat. Rendra sering mengajakku makan siang bersama. Ia mendengarkan ceritaku dengan penuh perhatian. Ia tidak pernah menyinggung masa laluku, tapi selalu membuatku merasa dihargai. Sedikit demi sedikit, luka hatiku mulai sembuh. Aku menemukan kenyamanan baru dalam perhatiannya. Aku tahu, perjalanan masih panjang. Tapi aku juga tahu satu hal, aku tidak lagi sendirian. Ada seseorang yang dengan tulus ingin menemaniku. Namun, meski hidupku mulai berubah, bayangan masa laluku masih sesekali datang. Terkadang aku bermimpi tentang Ardi dan Maya, tentang pengkhianatan mereka. Aku terbangun dengan keringat dingin, merasa sesak. Tapi setiap kali aku merasa goyah, aku mengingat keputusanku. Aku memilih diriku sendiri. Aku memilih meninggalkan pengkhianatan itu. Dan setiap kali aku datang ke kantor, melihat senyum Rendra, aku kembali yakin, aku pantas bahagia. Suatu malam, ibuku memelukku erat. Nak, ibu hanya ingin kau bahagia. Jika ada lelaki yang bisa menghargaimu, jangan takut membuka hati. Kau pantas dicintai dengan tulus. Aku meneteskan air mata. Bu, apakah aku bisa benar-benar bahagia lagi? Ibu tersenyum lembut. Tentu, Nak. Allah selalu punya rencana indah di balik luka. Percayalah. Aku mengangguk, memeluk ibu lebih erat. Doa dan restunya menjadi kekuatan terbesar bagiku. Hari-hari terus berjalan. Kini aku bukan lagi Alia yang lemah dan terluka. Aku mulai berdiri dengan tegap, menatap masa depan dengan optimisme. Aku sadar, keputusan meninggalkan Ardi adalah langkah paling tepat. Meskipun berat, itu membebaskanku dari penderitaan yang tak ada ujungnya. Dan kini, ada secercah cahaya baru dalam hidupku. Cahaya itu bernama harapan, bernama cinta yang mungkin tumbuh kembali. Hari-hari yang dulu penuh tangis perlahan berganti dengan tawa. Sejak bekerja di perusahaan itu, kehidupanku jauh lebih teratur. Aku bangun pagi dengan semangat, merapikan penampilan, lalu berangkat ke kantor dengan hati yang lebih ringan. Ada energi baru dalam hidupku, sesuatu yang dulu hilang saat aku hidup bersama Ardi. Dan sumber energi itu, tanpa kusadari, adalah Rendra. Atasanku yang sekaligus pria yang mampu membuatku merasa kembali berharga. Setiap tatapannya, setiap perhatian kecil darinya, selalu berhasil membuatku merasa hidup lagi. Rendra bukan hanya atasan yang baik, tapi juga lelaki yang penuh pengertian. Ia sering menanyakan kabarku, memastikan aku tidak lembur terlalu lama, bahkan sesekali menyelipkan candaan ringan untuk membuatku tersenyum. Alia, jangan terlalu serius. Senyummu lebih indah daripada wajah seriusmu, katanya suatu kali saat aku sibuk menatap layar laptop. Pipiku memanas. Pak Rendra, saya sedang fokus. Ia tertawa kecil. Ya, tapi jangan lupa istirahat. Kau bukan robot. Ucapannya sederhana, tapi terasa begitu hangat. Perhatian kecil seperti itu sudah lama tidak pernah kudapatkan. Meski perlahan bangkit, aku tak bisa memungkiri luka masa lalu masih sesekali menghantuiku. Ada kalanya aku bermimpi tentang Ardi dan Maya. Aku terbangun dengan sesak, seolah semua pengkhianatan itu baru saja terjadi. Tapi setiap kali rasa itu datang, Rendra selalu hadir dengan caranya. Ia tak pernah menyinggung masa laluku, tapi ia tahu aku pernah terluka. Alia, katanya suatu sore saat kami berjalan pulang bersama, kau tidak perlu menceritakan apa yang tidak ingin kau bagi. Tapi aku ingin kau tahu, apapun masa lalumu, itu tidak membuatku berhenti menghargaimu. Aku menoleh, menatap matanya yang penuh ketulusan. Hatiku bergetar. Inilah perasaan yang sudah lama hilang, perasaan dihargai. Hubungan kami semakin dekat. Rendra sering menawariku tumpangan pulang, atau sekadar makan malam bersama setelah kerja. Awalnya aku ragu, takut dianggap salah oleh rekan-rekan. Tapi ternyata sebagian besar orang di kantor sudah menduga kedekatan kami. Bu Alia, hati-hati ya. Pak Rendra sering melirik ibu, celetuk salah satu rekan dengan nada menggoda. Aku hanya tersenyum malu. Tapi di dalam hati, aku tahu ucapannya tidak sepenuhnya salah. Malam itu,
Setelah makan malam bersama di sebuah restoran sederhana, Rendra tiba-tiba terlihat serius. Alia, boleh aku bicara jujur, katanya pelan. Aku mengangguk, menatapnya gugup. Aku tahu kau baru saja melewati masa sulit. Aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku juga tidak ingin menyembunyikan perasaanku. Alia, aku menyukaimu. Lebih dari sekadar rekan kerja. Aku ingin ada di sisimu, jika kau mengizinkan. Jantungku berdegup kencang. Untuk sesaat aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Rasa takut, bahagia, ragu, dan lega bercampur jadi satu. Pak Rendra, suaraku bergetar, saya juga merasakan hal yang sama. Tapi saya takut. Takut, tanyanya lembut. Takut terluka lagi. Ia menggenggam tanganku dengan hangat. Aku janji, aku tidak akan membuatmu menangis. Aku ingin kau bahagia, Alia. Biarkan aku membuktikan itu. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena terharu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak perceraianku, aku berani membuka hati lagi. Beberapa bulan setelah hubunganku dengan Rendra berjalan serius, ia meminta izin untuk bertemu keluargaku. Alia, aku ingin mengenal orang tuamu. Aku ingin mereka tahu niatku padamu, katanya dengan mantap. Aku sempat ragu. Bagaimana jika keluargaku masih belum siap? Bagaimana jika mereka menolak? Tapi akhirnya aku mengiyakan. Hari itu, kami datang ke rumah orang tuaku. Ayah menyambut dengan wibawa, sementara ibu dengan senyum hangat. Rendra menundukkan kepala penuh hormat. Pak, Bu, saya Rendra. Saya dengan tulus ingin melamar Alia. Saya ingin menjaganya seumur hidup saya. Ayah menatapnya tajam, seolah menilai. Kau tahu, dia sudah terluka sekali. Jangan main-main. Rendra menatap balik dengan penuh keyakinan. Saya tahu, Pak. Justru karena itu, saya ingin menjadi pelindungnya. Saya berjanji tidak akan mengulang kesalahan orang lain. Suasana hening sejenak. Lalu ibu tersenyum sambil menggenggam tanganku. Nak, kalau hatimu sudah mantap, ibu merestui. Air mataku menetes lagi. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar mendapat restu untuk kebahagiaan baru. Hari itu akhirnya tiba, hari ketika aku dan Rendra resmi bertunangan. Kami mengadakan acara sederhana di rumah orang tua. Semua keluarga hadir. Dan disitulah aku melihat wajah yang sudah lama tak ingin kulihat, Maya dan Ardi. Mereka datang dengan wajah penuh kejutan. Maya menatapku dari ujung kaki hingga kepala, seolah tak percaya aku bisa bangkit secepat itu. Ardi menunduk, tapi aku bisa melihat penyesalan di matanya. Alia, suara Maya serak, itu, tunanganmu. Aku tersenyum tenang, menggandeng tangan Rendra. Ya, ini Rendra. Lelaki yang akan menikah denganku. Maya terdiam, wajahnya pucat. Ardi menatapku penuh penyesalan, seolah ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Aku menegakkan kepala. Untuk pertama kalinya, aku merasa lebih kuat dari mereka. Sepanjang acara, aku bisa merasakan tatapan iri Maya padaku. Ia menatap Rendra dengan cara yang sangat mengenaliku, tatapan kagum, penuh hasrat tersembunyi. Aku tahu, di dalam hatinya ia pasti berkata, kenapa bukan aku yang mendapatkan lelaki seperti ini? Sementara Ardi hanya bisa menunduk, sesekali melirikku dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu, ia menyesal. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Setelah acara selesai, aku duduk berdua dengan Rendra di teras rumah. Kau hebat sekali, katanya sambil menggenggam tanganku. Kenapa? Aku tersenyum. Karena kau bisa berdiri tegak di hadapan orang yang pernah menghancurkanmu. Dan aku bangga padamu. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku bisa kuat karena kau ada di sisiku. Ia merengkuhku dalam pelukan hangat. Dan aku tidak akan pernah pergi. Kau satu-satunya yang kucari. Aku menutup mata, merasakan ketulusan dalam setiap kata-katanya. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku mendengar kabar dari salah satu saudara. Katanya Maya tak berhenti membicarakan Rendra. Dia bilang, Rendra terlalu tampan dan mapan untuk Alia. Seharusnya lelaki seperti itu jadi miliknya, cerita sepupuku. Aku hanya tersenyum miris. Maya,
Meski sudah merebut Ardi, ternyata masih saja merasa kurang. Tapi aku tidak peduli lagi. Karena kali ini aku yakin, tidak ada yang bisa merebut kebahagiaan yang kutemukan bersama Rendra. Hari-hari setelah pertunangan terasa indah. Aku dan Rendra semakin sering menghabiskan waktu bersama, merencanakan masa depan. Dan setiap kali aku menatapnya, aku semakin yakin. Inilah lelaki yang selama ini kucari. Lelaki yang tidak hanya mencintaiku, tapi juga menghargai, melindungi, dan menuntunku untuk bangkit. Aku tidak lagi Alia yang dulu, yang lemah dan mudah ditindas. Kini aku adalah Alia yang baru, yang berani memilih kebahagiaan. Hari itu akhirnya tiba, hari yang dulu kupikir tidak akan pernah kualami lagi setelah perceraian pahitku. Hari pernikahanku dengan Rendra. Aku berdiri di depan cermin dengan gaun putih sederhana namun anggun. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Ibu masuk ke kamar, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kau cantik sekali, nak. Aku belum pernah melihatmu secantik ini sejak lama. Aku tersenyum, menggenggam tangan beliau. Terima kasih, Bu. Semua ini karena restu kalian. Di luar, musik mulai diputar. Hati ini berdebar. Aku tahu, hidup baruku benar-benar dimulai hari ini. Acara berlangsung penuh haru. Rendra berdiri gagah di pelaminan, menatapku dengan mata penuh cinta. Saat aku berjalan menuju ke arahnya, semua orang bersorak, sebagian menitikkan air mata. Namun di antara kerumunan, aku melihat dua wajah yang berbeda, Maya dan Ardi. Maya menatapku dengan wajah pucat, bibirnya mengerucut menahan iri. Ardi menunduk, tapi sesekali mencuri pandang ke arahku dengan tatapan penuh penyesalan. Aku tersenyum kecil. Lihatlah, inilah aku sekarang. Bukan lagi perempuan yang kalian hancurkan. Saat ijab kabul berlangsung, suaraku bergetar mendengar Rendra melafalkan janji suci itu dengan tegas. Aku merasa seolah semua luka lama terhapus oleh kalimat-kalimat sakral itu. Kemudian ia menatapku, menggenggam tanganku erat. Alia, aku janji akan mencintaimu, menghormatimu, dan menjagamu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu. Aku menahan tangis, lalu menjawab, dan aku berjanji akan setia mendampingimu, Rendra. Terima kasih sudah mengajariku arti cinta yang sesungguhnya. Sorak tepuk tangan menggemuruh. Di sanalah aku resmi menjadi istrinya. Setelah acara selesai, tamu-tamu mulai memberi selamat. Maya maju dengan wajah kaku, lalu menyalamiku dengan senyum dipaksakan. Selamat ya, Alia, suaranya serak. Aku membalas senyumnya tenang. Terima kasih, Kak. Lalu ia beralih ke Rendra. Tangannya menjabat terlalu lama, matanya menatap Rendra dengan cara yang membuatku muak. Kamu beruntung sekali, Alia, ucapnya sambil menoleh padaku. Suamimu, sempurna sekali. Rendra segera melepaskan tangannya dan merangkul bahuku. Aku memang beruntung, karena aku menikahi wanita terkuat dan tercantik yang pernah kutemui. Aku melihat wajah Maya menegang. Tatapannya menusukku, seolah berkata, seharusnya aku yang berada di posisimu. Beberapa minggu setelah pernikahan, aku mendengar kabar mengejutkan dari seorang kerabat. Katanya, Maya diam-diam mencoba menghubungi Rendra. Awalnya aku tak percaya. Tapi suatu malam, aku melihat sendiri pesan di ponsel Rendra. Aku ingin bertemu. Hanya sebentar saja. Tolong, jangan bilang Alia. Tanganku bergetar. Namun sebelum pikiranku melayang jauh, Rendra datang menghampiriku. Ia langsung memperlihatkan ponselnya. Alia, aku ingin kau lihat ini. Kakakmu menghubungiku, tapi aku tidak pernah membalas. Aku tertegun. Kau benar-benar tidak pernah merespons. Rendra menggeleng. Untuk apa? Aku hanya mencintaimu. Dan aku tidak ingin ada rahasia antara kita. Aku menangis lega, memeluknya erat. Terima kasih, Rendra. Kau benar-benar berbeda. Dan saat itu aku tahu, tak ada godaan apapun yang bisa menggoyahkan cinta kami. Sementara aku hidup dalam kebahagiaan baru, kabar buruk mulai datang tentang rumah tangga Maya dan Ardi. Aku mendengar dari keluarga bahwa Ardi semakin sering pulang larut, bahkan terkadang mabuk. Maya sering mengeluh, merasa Ardi tak lagi perhatian.
Ironis. Dahulu mereka berdua dengan teganya menghancurkan rumah tanggaku demi bersama. Tapi sekarang, rumah tangga mereka sendiri retak tanpa henti. Suatu hari, aku bertemu seorang teman lama Ardi yang berkata, Ardi itu menyesal berat, Alia. Dia sering bilang bodoh sekali meninggalkanmu. Dia menyesal memilih Maya. Aku hanya tersenyum tipis. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Beberapa bulan setelah pernikahan, aku dan Rendra menghadiri sebuah acara keluarga besar. Di sana, aku kembali bertemu Maya dan Ardi. Maya terlihat lebih kurus, wajahnya kusut. Ardi pun tampak lusuh, tidak segagah dulu. Maya mendekat dengan suara bergetar. Alia, aku salah. Semua ini salah. Seharusnya aku tidak merebut Ardi darimu. Aku kira aku akan bahagia, tapi ternyata... Aku menatapnya dingin. Maya, kau membuat pilihanmu sendiri. Jangan salahkan siapapun. Air mata jatuh di pipinya. Aku iri padamu, Alia. Aku pikir kau akan hancur. Tapi ternyata, kau justru lebih bahagia dariku. Aku menggenggam tangan Rendra, menatapnya lembut. Karena aku memilih cinta yang tulus. Sementara kau memilih keserakahan. Maya terisak. Ardi hanya menunduk, wajahnya penuh sesal. Beberapa waktu kemudian, kabar mengejutkan datang. Ardi ketahuan berselingkuh dengan rekan kerjanya. Maya marah besar, tapi semua orang tahu, itu hanyalah buah dari apa yang dulu mereka lakukan. Keluarga mulai menjauh dari mereka. Reputasi Ardi di kantor hancur, Maya pun semakin terpuruk. Sementara aku, hidup semakin baik. Aku dan Rendra mulai merencanakan memiliki anak, membangun rumah baru, dan menikmati kebersamaan. Aku sering teringat masa laluku, tapi bukan dengan rasa sakit lagi, melainkan rasa syukur. Karena tanpa pengkhianatan itu, aku tidak akan pernah menemukan cinta sejati ini. Suatu malam, aku duduk di teras bersama Rendra. Angin berhembus sejuk, bulan bersinar terang. Rendra, kataku pelan, aku masih tidak percaya bisa sebahagia ini. Setelah semua yang kulalui, aku kira aku tidak akan pernah tertawa lagi. Rendra menggenggam tanganku. Karena kau tidak menyerah. Kau memilih bangkit. Dan aku berjanji, aku akan selalu ada untuk menopangmu. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena syukur. Maya dan Ardi akhirnya bercerai. Mereka berpisah dengan saling menyalahkan, hidup dalam kehancuran yang mereka buat sendiri. Sementara aku, Alia, melangkah ke masa depan bersama Rendra dengan penuh keyakinan. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu. Luka lama sudah sembuh, dan cintaku kini bersemi indah. Kisahku bukan tentang pengkhianatan lagi, tapi tentang kebangkitan. Tentang menemukan keberanian untuk melepaskan dan membuka hati untuk cinta yang lebih tulus. Hidup terkadang berjalan dengan cara yang sama sekali tidak kita duga. Aku tidak pernah membayangkan akan melalui jalan panjang penuh luka, kehilangan, air mata, dan pengkhianatan. Aku tidak pernah menyangka orang yang paling kupercaya, kakakku sendiri, akan menusukku dari belakang, merampas sesuatu yang paling berharga dalam hidupku. Tapi hari ini, saat aku menulis kisah ini dengan tangan sendiri, aku bisa mengatakan dengan lantang, aku baik-baik saja. Bahkan lebih dari itu, aku bahagia. Dulu, saat pertama kali mengetahui perselingkuhan Ardi dan Maya, aku merasa seolah dunia runtuh menimpaku. Setiap malam aku menangis, setiap pagi aku bangun dengan dada yang sesak. Pertanyaan terus bergema dalam benakku. Kenapa aku? Apa salahku? Mengapa orang yang seharusnya melindungiku justru mengkhianatiku? Ada masa di mana aku benci pada diriku sendiri. Aku merasa kurang cantik, kurang menarik, kurang pintar. Aku menyalahkan segala kekuranganku sebagai alasan mereka tega menghancurkan rumah tanggaku. Namun seiring waktu, aku menyadari tidak ada yang salah denganku. Perselingkuhan bukan tentang kekurangan korban, tapi tentang ketamakan dan kelemahan pelaku. Ardi serakah, Maya iri. Dan keduanya lebih memilih hawa nafsu daripada komitmen. Waktu tidak langsung menutup lukaku. Bahkan, jujur saja, waktu hanya membiarkannya menganga. Yang menutup luka itu adalah pilihan-pilihanku sendiri. Pilihan untuk bangkit, pilihan untuk tidak tinggal di tempat yang sama,
pilihan untuk merangkai hidup baru. Aku ingat betul bagaimana keluargaku terpukul ketika tahu pengkhianatan Maya. Ayah, yang selama ini jarang menunjukkan emosi, sampai menampar Maya di depan semua orang. Ibu menangis berhari-hari, merasa gagal mendidik anaknya. Hubungan kami dengan Maya sempat membeku. Aku sendiri butuh waktu lama untuk bisa berbicara padanya tanpa kemarahan membakar dadaku. Tapi kini, setelah semua berlalu, aku belajar satu hal. Keluarga tidak bisa kita pilih. Maya tetap kakakku, darah kami tetap sama. Meski aku tidak bisa melupakan apa yang dia lakukan, aku perlahan belajar untuk memaafkan. Memaafkan bukan berarti membiarkan. Aku tidak mungkin kembali akrab dengannya seperti dulu. Tapi aku bisa merelakan. Aku tidak ingin membawa kebencian sampai akhir hidupku. Karena aku tahu, kebencian hanya akan menenggelamkanku kembali ke masa lalu. Ardi, namanya masih saja terasa getir di lidahku. Dia adalah lelaki yang dulu kuanggap rumah, tempat aku bersandar. Tapi ternyata, rumah itu rapuh, bahkan retak sejak lama. Aku sempat mendengar kabar bahwa setelah perceraiannya dengan Maya, Ardi hidup terpuruk. Karirnya jatuh, reputasinya hancur. Ia kehilangan segalanya, pekerjaan, keluarga, dan harga diri. Kadang aku bertanya-tanya, apakah itu karma? Atau hanya konsekuensi dari pilihannya sendiri? Entahlah. Yang jelas, penyesalan datang terlambat. Dan aku tidak lagi punya ruang dalam hidupku untuk menoleh ke belakang. Tentang Maya, aku masih bisa merasakan tatapan iri itu sampai sekarang. Bahkan ketika ia mengaku menyesal, aku tahu dalam hatinya masih ada kecemburuan yang menggerogoti. Maya ingin segalanya, wajah cantik, harta, perhatian, cinta. Tapi ia tidak pernah puas. Ketika ia bersama Ardi, ia tetap menatap lelaki lain. Ketika ia gagal merebut Rendra, ia menangis bukan karena cinta, tapi karena merasa kalah. Aku kasihan padanya. Iya, benar. Aku tidak lagi membencinya. Aku hanya kasihan. Karena hidupnya terus-menerus diisi oleh iri hati dan ketidakpuasan. Dan aku berjanji, aku tidak akan pernah hidup dengan cara seperti itu. Di antara semua badai, Tuhan mengirimkan satu hal indah dalam hidupku, Rendra. Dia bukan hanya suami, tapi juga sahabat, tempatku berlabuh, penopang ketika aku goyah. Rendra tidak pernah membuatku merasa harus bersaing dengan siapapun. Ia menerima diriku apa adanya, dengan luka, masa lalu, dan segala ketakutanku. Aku masih ingat malam ketika ia menunjukkan pesan dari Maya. Dia tidak menyembunyikan, tidak berbohong, tidak memberi celah untuk kecurigaan. Saat itu aku sadar, inilah bedanya lelaki setia dan lelaki lemah. Rendra kuat dalam kesetiaan, sementara Ardi hancur dalam pengkhianatan. Bersama Rendra, aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang bunga atau janji manis. Cinta sejati adalah kejujuran, komitmen, dan keberanian untuk selalu memilih pasangan yang sama setiap hari. Sekarang, hidupku berbeda. Aku bekerja, aku punya rumah yang nyaman, aku punya suami yang mencintai tanpa syarat. Kami sedang merencanakan kehadiran buah hati, dan aku tidak pernah merasa seutuh ini sebelumnya. Terkadang, ketika malam tiba, aku duduk di teras rumah, menatap langit. Aku teringat masa-masa kelam dulu, ketika aku hampir menyerah. Dan aku tersenyum, karena ternyata aku bisa melewati semuanya. Aku menyadari, hidup bukan tentang menghindari badai. Hidup adalah tentang belajar menari di tengah badai, sampai akhirnya matahari terbit kembali. Aku tidak pernah berharap Maya dan Ardi sengsara. Aku hanya ingin mereka menjauh dari hidupku. Tapi hidup punya cara sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Ardi kehilangan segalanya. Maya hidup sendiri, terjebak dalam rasa iri yang tak ada habisnya. Dan aku mendapatkan kebahagiaan baru yang jauh lebih tulus. Itulah karma. Ia datang bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa setiap perbuatan punya konsekuensi. Jika aku bisa berbicara pada diriku yang dulu, Alia yang menangis setiap malam, Alia yang merasa tidak berharga, aku akan berkata, bertahanlah. Jangan menyerah. Jangan percaya bahwa hidupmu berakhir hanya karena orang lain mengkhianatimu. Percayalah, di balik luka ini, ada sesuatu yang indah menantimu.
Kau hanya perlu melewatinya terlebih dahulu. Aku ingin memeluk diriku yang dulu dan memberitahu bahwa semua air mata itu tidak sia-sia. Aku tahu banyak perempuan di luar sana yang pernah merasakan apa yang kualami. Diselingkuhi, ditinggalkan, dikhianati oleh orang yang paling dipercaya. Untuk kalian, aku ingin berkata, jangan salahkan diri sendiri. Jangan biarkan pengkhianatan orang lain mendefinisikan nilai dirimu. Jangan takut untuk melepaskan, karena seringkali melepaskan adalah jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Percayalah, ada hidup setelah pengkhianatan. Ada cinta setelah luka. Dan kebahagiaan bisa datang lagi, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Kini aku mengerti, kadang kita harus kehilangan agar bisa benar-benar menghargai apa itu memiliki. Kadang kita harus hancur agar bisa membangun kembali dari awal dengan lebih kuat. Pengkhianatan Ardi dan Maya dulu sempat membuatku berpikir hidupku berakhir. Tapi ternyata, justru dari situlah hidup baruku dimulai. Hari ini, aku berdiri bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Aku memenangkan kembali diriku, martabatku, dan kebahagiaanku. Dan aku tahu, selama aku tetap memilih kejujuran, kesetiaan, dan cinta yang tulus, aku tidak akan pernah jatuh ke jurang yang sama lagi. Karena akhirnya, aku pulang. Pulang pada diriku sendiri. Pulang pada cinta yang sejati. Pulang pada kebahagiaan yang seharusnya.